Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari Minggu ini kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan tentang sabda bahagia Yesus. Saudara-saudari, ada sebuah kisah menarik tentang seorang yang bernama Nasruddin. Nasruddin ini begitu sedih, begitu galau hatinya. Lalu dia didatangi oleh temannya, dan temannya bertanya, "Kenapa engkau begitu sedih dan begitu galau?" Dia katakan, "Iya, saya barusan diberi hadiah uang begitu banyak oleh paman saya." Nah, kenapa engkau mendapatkan hadiah uang yang begitu banyak, tetapi kenapa engkau sedih? "Iya, saya semakin sedih karena paman saya yang lain juga memberi saya begitu banyak warisan." Temannya begitu heran, karena dari kedua pamannya ini dia mendapat uang dan mendapat warisan. Tetapi Nasruddin katakan, "Iya, saya mendapat uang dan dapat warisan, tetapi saya tidak lagi memiliki kedua paman saya yang baik hati ini, karena mereka telah meninggal dunia." Kita lihat di sini, saudara-saudari, persepsi, pandangan, anggapan orang tentang kebahagiaan itu berbeda-beda. Nasruddin, dia bahagia ketika dia memiliki pamannya, sedangkan teman Nasruddin ini melihat bahwa Nasruddin sebenarnya harus berbahagia ketika dia memiliki begitu banyak uang dan begitu banyak warisan. Persepsi kebahagiaan yang sangat berbeda. Mungkin kita juga memiliki persepsi yang berbeda tentang kebahagiaan. Kapan, di mana, dan alasan apa kita menjadi bahagia. Ada yang bahagia karena dia memiliki banyak harta benda. Ada yang berbahagia karena dia memiliki saudara-saudari yang baik hati, yang hidupnya damai dan rukun. Ada yang mengalami kebahagiaan karena mendapat pekerjaan yang baik, dan lain-lain. Dunia menawarkan begitu banyak hal, begitu banyak jalan dan cara untuk mengalami dan merasakan kebahagiaan. Dan tentu saja dunia menawarkan itu adalah apa yang datang dari luar diri kita untuk mengalami, menambah atau meningkatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan dan kita rindukan. Tetapi Yesus menawarkan jalan dan cara yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang dengan apa yang diusahakan atau yang kita rindukan secara kodrati manusiawi. Yesus boleh kita katakan dia itu seorang revolusioner dalam menawarkan jalan kebahagiaan, kunci kebahagiaan kepada kita. Yesus berbicara tentang bagaimana menjadi miskin, bagaimana menjadi orang yang berduka cita, orang yang sakit, orang yang lemah lembut. Itu menjadi kunci kebahagiaan, dan justru itu berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Secara manusiawi kita selalu mengharapkan untuk jauh dari yang namanya air mata, namanya duka cita. Semua itu ingin kita hindari supaya kita bisa mengalami kebahagiaan. Tetapi Yesus justru mengajarkan yang sebaliknya, yang revolusioner, bahwa kebahagiaan itu diperoleh ketika kita menjalani apa yang menjadi panggilan hati kita yang terdalam. Padahal di dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang yang murah hati, orang yang jujur, orang yang
tulus hati, orang yang ikhlas bekerja, justru banyak yang menderita. Justru banyak orang-orang yang jujur dan baik hati itu banyak yang disingkirkan atau tersingkir dalam kehidupan bersama. Bagaimana ini kita bisa mengerti? Yesus menawarkan jalan itu ketika orang berani untuk menanggapi panggilan hatinya, sebagaimana dikatakan dalam sabda bahagia, justru disitulah orang akan memiliki kebebasan batin. Batin yang benar-benar bebas, dia itulah yang paling bahagia. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang murah hati, orang yang miskin, orang yang jujur, orang yang lemah lembut, dan lain-lain. Kehadiran Yesus di dalam situasi hidup kita yang sulit akan memberi makna yang berbeda. Yesus ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan untuk melawan apa yang ditawarkan oleh hal-hal yang datang dari luar yang sebenarnya juga bisa membuat orang menderita, kehadiran Yesus di dalam hidup kita, di dalam perjuangan, di dalam hidup yang jujur dan tenang, di dalam kehidupan yang penuh pengabdian, itu akan membuat orang bahagia. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus membuat orang benar-benar punya batin hati yang bebas. Karena kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan hadir di dalam diri kita lewat ekaristi, lewat doa-doa kita, lewat orang-orang yang hidup bersama dengan kita, akan menunjukkan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan kebahagiaan sejati kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.